Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Deni Pardiantiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDS Mutiara Hati Ponorogo. Assalamualaikum Bu Alvin. Waalaikumsalam Ibu Deni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu ya. Ya, alhamdulillah. Baik Bu Alvin, hari ini kita akan melakukan kegiatan praktek coaching dan saya akan menjadi observer. Jadi nanti saya akan mengamati, menilai dan juga melihat bagaimana Bu Alvin nanti akan melakukan coaching bersama rekannya. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa alur dari coaching ini nanti harus mengikuti teknik Tirta, yaitu nanti ada tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Alvin. Yang pertama yaitu kompetensi apa nanti yang akan Bu Alvin laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada atas kehadiran Bu Deni sebagai observer kegiatan coaching kami hari ini. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching kita. Seperti itu. Oh gitu, oke baik. Kemudian yang pertanyaan kedua, kompetensi yang mana nanti yang secara aktif dan juga spesifik akan Ibu prioritaskan? Baik. Jadi kompetensi yang akan saya pilih secara aktif dan spesifik yang akan dituju pada coaching ini adalah rencana aksi dari coachee. Bagaimana coachee dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan beliau sharingkan ke saya nantinya. Oke, baik tadi rencana dari coachingnya ya Bu ya, rencana Iya. aksi nyatanya ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Alvin, Iya. apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Alvin inginkan dalam coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita nantinya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dari coaching tersebut. Oke, baik. Jadi nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu Alvin ya. Iya, Oke, iya. keren sekali Bu Alvin. Iya, Cukup sekian untuk pertanyaan saya hari ini dan saya persilahkan Bu Alvin untuk mempraktikkan kegiatan coaching hari ini dengan alur Tirta. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Alvin. Assalamualaikum Bu Alvin. Waalaikumsalam Bu Tina. Bagaimana kabarnya Bu Alvin? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Tina sendiri bagaimana? Alhamdulillah ini luar biasa. Terima kasih sebelumnya Bu Alvin sudah meluangkan waktunya untuk kita mengadakan praktek coaching setelah tadi Bu Deni juga sudah melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Masih tetap semangat ya Bu. Alhamdulillah. Baik, saya awali kegiatan praktik coaching pada hari ini ya Bu ya. Dengan yang pertama itu dengan menanyakan bagaimana sih perasaan Ibu setelah supervisi akademik? Nah intinya ya Bu ya, baik untuk guru senior maupun guru junior apabila ingin melakukan supervisi pastinya memiliki rasa kekhawatiran walaupun sebenarnya persiapannya itu sudah matang baik itu dengan PP, LKPD dan juga persiapannya dengan membuat alat peraga dan lain sebagainya. Namun ya itulah Bu, kita selaku manusia hanya bisa menjalani apa yang terjadi pada aktivitas itu memang sudah apa terjadinya nanti seperti itu ya Bu ya. Nah saya juga merasa senang karena alhamdulillah tadi anak-anak sangat aktif dalam mengikuti pembelajarannya, kemudian materinya tercapai dengan baik. Namun ada hal yang menyenangkan dan juga ada beberapa yang dari saya itu terganggu Bu Alvin. Ada sedikit kekurangan sepertinya tadi. Baik. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa setiap secara umum ya itu berlangsung dengan menyenangkan ya Bu ya, anak-anak antusias, semangat dan lain sebagainya. Tetapi Ibu punya kegalauan pula ya. Ada satu sisi lain yang mengganggu dari tadi pelaksanaan supervisi. Coba Ibu ceritakan, boleh nggak Ibu mau ceritakan ke saya apa sih yang menjadi kerisauan Ibu
setelah tadi pelaksana supervisi. Coba monggo ceritakan. Oke, terima kasih Bu Alfi ya. Tadi sebenarnya yang pertama itu saya lupa dalam menyampaikan penilaian dalam menilai kepada anak-anak. Penilaian apa saja yang akan dilakukan seperti itu. Kemudian pada saat proses pembelajaran, kemudian ini ada anak-anak yang berdiskusi ya Bu ya. Tapi saya itu kok tidak berkeliling melihat kegiatan-kegiatan anak ini mana yang aktif, mana yang tidak aktif seperti itu Bu. Kemudian ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang baik, kemudian ada yang kemudian saya itu lebih banyak duduk seperti itu Bu, karena saya lebih fokus pada RPP-nya, takutnya nanti ketika saya melakukan pembelajaran itu tidak sesuai dengan RPP seperti itu. Nah pada saat melakukan tahap kesimpulan itu saya melakukan kesimpulan terhadap materi yang dipelajari dengan anak-anak, namun saya lupa tidak melakukan refleksi bagaimana perasaan anak tersebut setelah mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Kalau boleh saya ulang tadi ya Bu ya, berarti ada 3 kegiatan awal nih Bu ya. Ibu lupa menyampaikan sistem penilaiannya, seperti apa di kegiatan ini. Ibu tadi pas kegiatan kelompok lupa atau lebih fokus ke RPP ya. Nanti sehingga keliling-keliling kelas melihat anak-anak tidak Ibu lakukan. Dan yang ketiga, refleksi yang lupa juga dilakukan dari 3 permasalahan ini. Satu yang paling krusial, yang paling penting menurut Ibu untuk kita bahas hari ini. Yang pertama tentang penyampaian penilaian. Yang kedua tentang lupa berkeliling. Padahal sebenarnya tidak berkeliling pun kita bisa melihat atau memantau dari jauh penilaian anak tersebut. Namun kita tidak baik kalau kita tidak keliling untuk melihat bagaimana proses diskusi anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Kalau refleksi sih sebenarnya itu bisa dilakukan di lain waktu ya Bu ya, meskipun ini juga bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Ya Bu, anak-anak ini nanti nilai bagaimana menyampaikan penilaian terhadap anak-anak, terus anak-anak juga tidak tahu apa saja yang mau dinilai nantinya, kemudian bagaimana penilaian yang mereka dapatkan sehingga mereka tetap bisa bersikap, kemudian bisa melakukan dan mengatur jalan yang sesuai dengan tujuan penilaian. Saya sangat setuju ya Bu dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Tina. Bagus, betapa pentingnya sistem penilaian itu kita ungkapkan di awal ya kepada anak-anak. Jadi tadi hambatan tadi itu lupa ya Bu ya, sebenarnya apa yang membuat sebenarnya itu apa sih yang membuat Ibu lupa? Apa sih hambatan yang Ibu hadapi di kelas tadi? Sebenarnya lebih kepada grogi gitu Bu ya? Iya Bu, saya itu merasa grogi karena sesungguhnya dari malam itu sebenarnya sudah persiapkan, sudah saya baca-baca RPP-nya, langkah-langkah pembelajarannya. Namun ya itu namanya manusia ya Bu ya. Kita juga ada lupanya. Terus pada saat kita dilakukan supervisi, mungkin pasti ada banyak kekurangan dan apa yang membuat hari ini galau itu ya karena grogi itu tadi. Ya, jadi tadi kan sudah supervisi Ibu ya Bu ya, sudah melihat Ibu juga merefleksi mungkin sebelum ketemu dengan saya untuk melakukan coaching. Kira-kira Ibu ketemu nggak solusinya? Menurut Ibu harus ngapain sih? Harus ngapain ini untuk menutupi yang tadi ini, hambatan yang tadi? Yang pertama sih mungkin saya harus menghadirkan diri saya yang sebelumnya pada saat belajar, kemudian meninggalkan semua perasaan-perasaan grogi dan semua perasaan yang mengkhawatirkan kita. Kemudian kita fokus pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, malam itu harusnya saya membaca dulu langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP sehingga ketika melakukan pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga mungkin lebih di stabilo aja gitu kan ya Bu, bagian mana yang lupa itu ya Bu, mungkin bagian penilaian itu sehingga untuk kedepannya tidak lupa. Tadi Bu Tina sudah menyampaikan ya bahwa salah satu solusi dari ketiga permasalahan itu yaitu yang pertama bagaimana Bu Tina menghadirkan diri secara penuh, ya, artinya udah nggak grogi-groginya, buang dulu begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana bisa diulang membaca RPP tadi sebelum masuk ke kelas.
dan stabilo yang tadi dilupain. Bukan dilupain sebenarnya Bu, dilupakan ya. Tadi solusi-solusi yang telah Ibu lakukan, tentu Ibu akan melakukan rencana ya untuk selanjutnya. Kira-kira apa sih rencana yang sudah hampir nih dari kita bicara-bicara ini, apa sih yang udah terbenak di dalam pikiran Ibu kita? Rencananya ya pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya itu lebih mengingat untuk menyampaikan penilaian itu di awal. Nah, pada saat awal pembelajaran seperti itu ya Bu Elvin, sehingga anak-anak itu benar-benar tahu apa saja yang dinilai ketika pembelajaran itu, sehingga mereka bisa menjaga sikap mereka bisa lebih kreatif, mereka juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat itu, karena mereka tahu bahwa hal itu akan dinilai oleh guru. Kemudian dengan stabilo itu saya lebih mengingat terus, karena walaupun awal-awal saya melakukan membuat menandai dengan stabilo itu, mungkin lama-kelamaan apabila terngungkapkan stabilo itu tadi kan bisa menjadi hal yang akan saya lakukan, kan saya pernah melakukannya. Jadi ada 2 rencana tadi ya Bu ya. Kira-kira dari rencana yang Ibu ungkapkan tadi, mana yang lebih prioritas tuh? Yang paling penting untuk Ibu lakukan, atau menurut Ibu dua-duanya penting? Menurut saya dua-duanya itu penting Ibu Alvin. Kalau saya langsung melakukan supaya tidak lupa saya melakukan kedua hal tersebut. Betul sekali ya Bu ya, luar biasa sekali ya, menyenangkan sekali ya bisa coaching kita. Kemudian tentu saja dari itu kan ada perbaikan dari diri Bu ya. Apakah menurut Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain, atau entah dari orang luar, atau mungkin ada peralatan yang menunjang nanti untuk Ibu melaksanakan rencana ini mungkin? Karena ini berasal dari kesalahan saya, dan kalau memang tadi saya mengajar itu tidak menggunakan alat peraga, mungkin alat peraganya nggak bagus, mungkin saya bisa minta bantuan orang untuk membuat alat peraga ini. Tapi memang kelupaan bicara tentang kan dari saya sendiri, jadi mungkin itu lebih kepada bukan membutuhkan bantuan orang lain untuk melengkapi kekurangan saya, tetapi saya lebih berkolaborasi ya Bu dengan teman-teman, bagaimana tentang apa pembelajaran yang saya lakukan, menceritakan pengalaman saya ini kepada teman-teman, supaya teman-teman itu pada saat supervisi atau kegiatan sehari-hari pun jangan sampai lupa menyampaikan rubrik penilaian kepada anak-anak, karena dengan kita share kepada teman-teman tentu kita menjadi ingat, jadi kita bisa berbagi ilmu dan itu juga akan tertanam pada diri kita. Jadi IT yang saya butuhkan ya untuk berbagi kepada teman-teman. Luar biasa sekali ya Bu Tina ya, apa yang Bu Tina ungkapkan. Jadi berkolaborasi itu akan semakin memperkuat pemahaman ya Bu ya, dan tentu ingatan kita. Kemudian dari rencana-rencana, kemudian dari solusi-solusi tadi, yang rencana aksi hingga jadi rencana aksi, apa kira-kira komitmen Ibu untuk selanjutnya? Komitmen saya adalah saya akan berkomitmen dengan rencana yang telah saya buat di RPP. Kemudian RPP itu dibaca alurnya sedemikian rupa supaya lebih tambah memahami, dan alhamdulillah tapi dengan kita kurang seperti itu ya Bu ya. Jadi ini lebih berkomitmen dengan apa yang kita buat dan terus membaca serta berlatih untuk terus-menerus sudah mengingat hal apa dan merefleksikan diri apa yang menjadi kekurangan sekarang, dan semoga dari hasil itu bisa ditutupi untuk di kemudian hari. Jadi lebih kepada komitmen adalah apa-apa yang telah kita bikin di RPP itu seperti apa yang sudah ada, ya kita jalankan sebagaimana yang Luar biasa sekali ya Bu Tina ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan coaching kita pada hari ini. Jadi tadi Ibu sudah mengutarakan ya bagaimana permasalahan, kemudian bagaimana hambatannya, sehingga masalah itu menemukan solusinya. Kemudian dari kumpulan-kumpulan solusi, jadi solusi tadi Ibu jadikan rencana aksi. Kemudian siapa yang bisa membantu atau apa yang bisa membantu, dan bagaimana komitmen Ibu, kita sudah di akhir bisa ya Bu ya, bisa diketahui ya.
Jadi Ibu tolong kita sama-sama untuk menutup ini dengan kesimpulan ya Bu ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi dari permasalahan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa permasalahan saya ini murni berasal dari diri saya karena lupa untuk menuliskan atau menyampaikan kepada anak-anak tentang penilaian yang akan dilakukan. Jadi dengan adanya buka ini, semoga saya dapat merefleksikan diri untuk lebih mengingat lagi untuk berkomitmen terhadap apa yang telah saya rencanakan dalam PPD sendiri. Dan untuk memilih lagi sebenarnya lagi untuk dari penilaian itu akan saya start dulu. Insya Allah di awal apa ya, belum seperti itu gitu, supaya tidak supaya lama kelamaan itu akan menjadi kebiasaan untuk kita, dan saya akan berbagi pengalaman ini dengan bertanggung jawab, karena dengan berbagi ilmu itu akan menambah ilmu kita dan bisa lebih mengingat dengan seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Tina ya. Jadi kegiatan coaching hari ini tuh memang benar-benar memberikan juga ke saya tuh pengalaman-pengalaman yang bisa saya terapkan nanti di kelas saya juga ya Bu ya. Terima kasih Bu atas coaching kita hari ini yang sangat luar biasa dan sangat membangun ini ya. Saya rasa kita memang harus mengakhiri pertemuan kita ya Bu ya pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila tadi ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Alvin, coachingnya hari ini berjalan dengan sangat lancar dan tujuan dari coaching Bu Alvin tadi yang sudah diungkapkan tadi bisa tercapai. Oke, selanjutnya tadi Bu Alvin ketika melaksanakan praktek coaching itu sudah sesuai dengan alur theta, yaitu sudah ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi nyatanya, dan juga ada tanggung jawabnya ya dari kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan oleh coaching. Nah, indikator-indikator keberhasilan yang sudah Bu Alvin capai tadi juga terwujud dari si coaching tadi bisa mengungkapkan rencana aksi nyatanya, bisa mengungkapkan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Yes. Iya, baik sekali rencana yang akan Ibu Tina lakukan sendiri ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi kan di awal Ibu Tina sudah sampaikan bahwa ingin menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian berfokus pada keterampilan coach yang sudah sangat baik ini tadi. Oke, baik Bu Alvin. Selanjutnya kompetensi apa yang akan Bu Alvin capai? Tadi di awal saya katakan bahwa saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh atau present. Tujuannya adalah saya akan bisa menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, memang saya juga ingin meningkatkan pertanyaan tadi. Apa yang ingin saya tanyakan? Saya memang ingin meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi sudah saya rasakan sebenarnya pada saat saya menghadirkan diri saya secara penuh, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya bisa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga akhirnya kita mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan coaching yang kita lakukan ini. Oke, baik sekali Bu Alvin. Jadi dengan kehadiran diri kita secara penuh itu tentunya akan membuat kita lebih fokus, lebih konsentrasi. Dan juga ketika kita mengutarakan pertanyaan-pertanyaan itu tentunya akan lebih berbobot gitu ya Bu Alvin ya. Luar biasa sekali Bu Alvin untuk kegiatan hari ini. Dan semoga nanti ke depannya bisa mempraktekkan coaching lagi dengan lebih baik lagi tentunya. Dan apa yang sudah Bu Alvin lakukan hari ini bisa dipertahankan. Oke, terima kasih banyak Bu Alvin atas kesempatan hari ini. Saya menjenengan pilih sebagai observer sehingga saya bisa melihat, menilai dan juga melakukan ini ya seperti perbaikan untuk diri saya sendiri dan juga mungkin nanti untuk Bu Alvin dan Bu Tina ke depannya. Oke.
Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Saya sehari ini sebagai observer menilai dan juga melihat kegiatan coaching dari Bu Alvin dan juga Bu Tina yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita juga bisa melakukan hal-hal seperti ini yang bisa menginspirasi kita dan juga saling membangun dan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.